Dah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Yulianti, yang kedua ada Ina Fitriani, yang ketiga ada Trida Safariah, dan yang keempat ada Aulia Tazkia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tantangan dan problematika pengembangan profesionalisasi guru. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu mengenai pengertian problematika dan tantangan. Istilah problema atau problematika berasal dari bahasa Inggris, yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan masalah, permasalahan, situasi yang dapat didefinisikan sebagai suatu kesulitan yang perlu dipecahkan, diatasi, atau disesuaikan. Selanjutnya, yaitu problematika guru. 1. Problem internal. Problem internal yang dialami oleh guru pada umumnya berkisar pada kompetensi profesional yang dimilikinya, baik bidang kognitif seperti penguasaan bahan atau materi, bidang sikap seperti mencintai profesinya atau kompetensi kepribadian, dan bidang perilaku seperti keterampilan mengajar, menilai hasil belajar siswa, atau kompetensi pedagogik, dan lain-lain. Berikut ini problem internal seorang guru, yaitu pertama, ada menguasai bahan atau materi. Yang kedua, ada mencintai profesi keguruan. Yang ketiga, ada keterampilan mengajar. Dan keempat, ada menilai hasil belajar siswa. Selanjutnya, tentang problem eksternal. Problem eksternal yaitu problem yang berasal dari luar diri guru itu sendiri. Kualitas pengajaran juga ditentukan oleh 1. Karakteristik kelas, seperti besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas, dan sumber belajar yang tersedia. Yang kedua ada karakteristik sekolah, misalnya disiplin sekolah, contoh perpustakaan yang ada di sekolah yang memberikan perasaan nyaman, bersih, dan teratur. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Yang materi kedua akan disampaikan oleh Ina. Kepada Ina dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Materinya yang selanjutnya yaitu dalam konteks pertimbangan faktor eksternal, terutama yang menyangkut lingkungan kerja secara rinci, bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi semangat kerja, yaitu yang pertama, volume upah kerja yang memenuhi kebutuhan, yang kedua, suasana kerja yang menggairahkan atau iklim, yang ketiga, pemahaman sikap dan pengertian di kalangan pekerja, yang keempat, sikap jujur dan dapat dipercaya dari kalangan pemimpin terwujud dalam kenyataan, yang kelima, penghargaan terhadap hasrat dan kebutuhan yang berprestasi. Yang keenam, sarana yang menunjang bagi kesehatan mental dan fisik, serta seperti tempat olahraga, masjid, dan rekreasi. Yang selanjutnya yaitu ada tantangan profesionalisme guru. Tuntutan keprofesionalan suatu pekerja pada dasarnya melukiskan sejumlah persyaratan yang harus oleh seseorang yang mengakui jabatan tersebut. Kemampuan pendidikan dalam meningkatkan keprofesionalannya tidak hanya berguna bagi dirinya, tetapi mempunyai makna yang positif bagi peningkatan kualitas pendidik pada umumnya, seperti yang dikenal pada saat di bawah.
Keprofesionalan sebagai guru dibuktikan dengan sertifikasi sertifikasi. Melalui sertifikat tersebut pula, guru mendapatkan manfaat berupa tunjangan yang ditunjukkan untuk harus meningkatkan profesionalismenya. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangan teknologi informasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terjadi revolusi. Teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus mampu dipecahkan secara mendasak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru dan murid. Teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan, kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan serta alat mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya. Justru menjadi penghambat. Untuk itu perlu didukung oleh suatu kehendak atau etika yang dilandasi oleh ilmu pendidikan dan didukung sebagai pengalaman para praktisi pendidikan di lapangan. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ina. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Trida. Kepada Trida, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang otonomi. Yang pertama, otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik. Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka menandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Menurut Cokro Mijoyo, bahwa salah satu tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan pembangunan dan melatih rakyat untuk dapat mengatur urusannya sendiri. Ini artinya bahwa kemauan berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan, termasuk dalam pembangunan pendidikan, harus ditumbuhkan dalam partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya. Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah ada bagian yang perlu dibakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek, yaitu yang pertama, substansi pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah, seperti mata pelajaran PKN, sejarah nasional, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengendalian mutu pendidikan berdasarkan standar kompetensi minimum. Yang ketiga, kandungan minimal kompeten setiap bidang studi, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar. Yang keempat, standar-standar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan. Dengan berbagai hal di atas, tentunya sistem desentralisasi merupakan suatu gagasan yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Dalam berbagai kasus mungkin bisa diterapkan, akan tetapi belum tentu di kasus lain serupa, bahkan akan memperumit kasus tersebut. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Trida. Selanjutnya, materi ketiga akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia, dipersilahkan.
Saya akan membahas mengenai dunia pendidikan Indonesia menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada tahun 2015, Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA atau Pasar Ekonomi ASEAN mulai berlaku. Kesepakatan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tapi juga sektor-sektor lainnya tak kecuali pendidikan. Sebagai modal pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif, era perdagangan bebas ASEAN harus disambut oleh dunia pendidikan dengan cepat agar sumber daya manusia Indonesia siap menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan negara-negara lain. Pemerintah harus mampu menyiapkan sekolah-sekolah khusus yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan kerja, misalnya sekolah pertanian, sekolah peternakan, sekolah perikanan, sekolah teknik mesin, sekolah teknik bangunan, dan sebagainya. Dengan demikian, apabila pendidikan Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga dapat diyakini bahwa Indonesia mampu bersaing secara global dan mampu menghadapi MEA pada tahun 2015. Ada beberapa tantangan yang dihadapi seorang guru. Yang pertama, manajemen kelas dan kekerasan dalam sekolah yang meningkat. Yang kedua, problem sosial yang berdampak kepada murid. Yang ketiga, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, jam kerja panjang dan stres kerja. Dan yang terakhir, mendapatkan pemberdayaan profesional. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aulia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Jika ada yang ingin bertanya, silakan langsung ke forum diskusi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.